Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang sudah bersama-sama di acara ibadah kita. Dan selamat tahun baru. Tidak terasa Tuhan telah menuntun dan membimbing kita di tahun 2025. Dan dengan pertolongan yang sama, saya percaya Tuhan akan menyertai kita di tahun 2026 ini. Tentu saja banyak hal yang telah terjadi di tahun 2025. Tapi kalau kita ingin melihat kembali refleksi apa yang Tuhan sudah berikan, tentunya kita dapat terus bersyukur. Karena kita percaya kekuatan yang kita sudah peroleh tentunya dapat terus menjadi bagian kita di tahun 2026 ini. Baik, seperti biasa kita akan segera memulaikan dengan berdoa bersama pada saat ini untuk mengundang Roh Kudus hadir di acara ibadah kita pada saat ini. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena kembali kami dapat datang kepadamu pertama-tama untuk memuji dan membesarkan namamu, kasih setiamu yang sudah menjadi bagian kami. Kau telah menyertai kami di tahun 2025 dan saat ini kami telah memasuki tahun 2026. Kiranya Tuhan, penyertaan yang sudah Engkau berikan akan terus menjadi bagian kami sehingga kami dapat memiliki damai dan sukacita bersama Engkau dalam perjalanan iman kami di tengah dunia yang semakin tidak menentu, tetapi dengan kekuatan firman-Mu Tuhan kami dapat memiliki terang dalam perjalanan iman ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Roh Kudus kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran hamba-Mu dan kami semua, sehingga pembahasan firman Tuhan yang kami akan pelajari dapat menjadi kekuatan, dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali pada saat ini kita melihat pelajaran kita sepanjang minggu ini dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Judul kita ya sepanjang minggu ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 adalah ayat tema kita sepanjang minggu ini. Dan saat ini pada tanggal 1 Januari 2026 di tahun baru ini kita akan melihat pembahasan tentang gereja Filipi dan Kolose. Mari kita lihat apa yang dapat kita ringkaskan daripada apa yang dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Dalam salam pembuka suratnya kepada jemaat Filipi dan Kolose dalam Filipi 1 ayat 1-3 dan Kolose 1 ayat 1-2, Paulus menyebut orang-orang percaya sebagai orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Sebutan ini menegaskan identitas rohani mereka sebagai umat yang telah dipisahkan bagi Allah melalui baptisan sejajar dengan Israel yang dahulu disebut sebagai bangsa kudus. Jadi orang kudus itu bukan berarti sudah sempurna, tidak ada lagi masalah, tidak pernah berdosa atau apapun. Tidak lagi, tidak. Artinya kudus adalah arti kata kudus adalah dipisahkan ya. Kita memasuki pernikahan yang kudus, artinya istri saya hanya diperuntukkan bagi saya hanya diperuntukkan bagi dia. Kita dipisahkan dari orang-orang lainnya. Itulah arti daripada kekudusan ya. Identitas sebagai umat yang telah dipisahkan bagi Allah. Yang melalui baptisan seperti bangsa Israel yang dulu juga disebut sebagai bangsa yang kudus. Nah, kekudusan ini bukan hasil pengakuan manusia. Bukan orang bilang, wah sudah kudus nih si A atau si B. Bukan ya. Melainkan status perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang dipanggilnya. Seperti orang Israel atau saudara dan saya pada saat kita dipanggil untuk menerima Yesus Kristus. Disitulah kita disebut sebagai umat-umat Tuhan yang kudus, yang telah dipisahkan. Nah, salam Paulus juga menunjukkan bahwa jemaat-jemaat ini telah memiliki struktur dan kepemimpinan gereja. Di Filipi, Paulus secara eksplisit menyebut penilik jemaat dan diaken. Sedangkan di Kolose, ia menyapa saudara-saudara yang percaya dalam Kristus. Sebuah istilah yang dalam perjanjian baru sering merujuk pada mereka yang memiliki tanggung jawab, pelayanan, ada struktur, ada organisasi, ada administrasi istilahnya ya. Segala sesuatunya dapat berjalan dengan apa? Dengan baik. Ya. Ada keteraturan. Dan itu sudah ada dari zaman Alkitab ya, pada saat gereja mula-mula di zaman perjanjian baru. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa awal gereja bukan hanya kumpulan orang-orang percaya begitu saja, tapi komunitas yang terorganisir dengan peran dan tanggung jawab yang jelas dari setiap anggota gereja atau setiap umat-umat Tuhan ya, masing-masing menerima karunia-karunia rohani untuk dapat bekerja bersama secara teratur dengan peran masing-masing dan tanggung jawab masing-masing yang jelas.
Paulus secara konsisten menekankan pembinaan pemimpin dan rekan sekerja sebagai bagian penting dari strategi penginjilannya. Tokoh-tokoh seperti Timotius, Epafras diperlengkapi untuk memimpin dan menguatkan jemaat lokal. Jadi dia tidak, segala sesuatu itu tidak hanya bergantung kepada para pendeta ataupun rasul-rasul dalam kasus ini. Semua dapat bekerja bersama ya untuk menguatkan jemaat lokal. Karena manusia tidak seperti Allah ya, yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa ya. Jadi itulah sebabnya kita harus saling mengisi satu dengan yang lain, saling menguatkan. Ada yang tidak dapat dijangkau oleh pimpinan, mungkin dapat dijangkau oleh orang lainnya. Dan itulah yang menyebabkan gereja berada dalam satu kesatuan ya, yang struktur yang terorganisir. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa pertumbuhan gereja tidak hanya bersifat misi keluar, tetapi juga pemeliharaan dan keteguhan iman ke dalam. Harus dikuatkan juga, ya. Dikuatkan juga. Model ini kemudian menjadi dasar bagi praktek organisasi gereja Kristen selanjutnya, ya. Nah, sejarah gereja mula-mula, termasuk jemaat Yerusalem, menunjukkan bahwa penetapan pejabat gereja sejak awal dimaksudkan sebagai pola ilahi bagi gereja di segala tempat. Jadi, itu menjadi satu model, bukan hanya di Yerusalem, tapi mungkin di mana saja kita berada hingga pada saat ini. Prinsip keteraturan. Prinsip keteraturan dan kepemimpinan rohani dipandang cukup dan memadai sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Baru, tanpa perlu struktur tambahan di luar wahyu ilahi. Artinya Alkitab sudah cukup memberikan yang dapat kita lihat ya, bagaimana keteraturan administrasi itu dapat terjadi. Nah, kemudian pelajaran kita juga diakhiri dengan satu statement bahwa akhirnya, meskipun Paulus sering menggunakan asisten penulis seperti Timotius dan menyebut mereka sebagai rekan pengirim surat, ya, otoritas kerasulannya itu tetap jelas. Otoritasnya. Peralihan dari kata kami ke aku menegaskan bahwa isi dan pesan surat-surat tersebut, ya, walaupun itu ada tulis kami, Rasul Paulus dan Timotius misalnya ya. Isi walaupun tersebut ada kaminya dengan kata lain, tapi isi dan pesan surat-surat tersebut tetap berada di bawah tanggung jawab dan otoritas Paulus sebagai rasul. Inilah pelajaran minggu ini ya, pendahuluan ya. Pendahuluan tentang apa? Tentang bagaimana surat yang dituliskan kepada jemaat di Filipi dan juga di Kolose. Ya, pada saat ini, pada hari pertama di tahun 2026 kita membahas ya gereja Filipi dan Kolose. Dan mari kita lihat ya. Gereja Filipi dan Kolose ini adalah dua dari 4 surat Rasul Paulus yang dikenal dengan istilah prison epistles atau surat-surat dari penjara. Itu adalah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia berada di penjara ya, penjara di Roma kurang lebih tahun 60 sampai dengan 62 ya. Dan mereka lihat ini, kita bisa lihat bahwa ini pertama kita bisa lihat ini pada saat itu dia ingin menguatkan. Dia melihat mungkin ada isu-isu, ada masalah-masalah yang dialami oleh gereja-gereja yang pernah dia kunjungi ataupun yang dilaporkan oleh murid-murid terhadap Paulus sendiri ya, yang menjadi murid Paulus yang telah mendirikan gereja ya, seperti kita lihat pelajaran kita waktu lalu seperti yang terjadi di Kolose. Jadi dan kemudian dia kuatkan mereka dari dalam apa? Dari dalam penjara di Roma ya. Dan kita lihat ada 4 surat yang sering kali disebut sebagai prison epistles, yaitu surat-surat dari penjara, artinya surat Filipi, Efesus, Kolose, dan Filemon. Ya. Filemon. Nah, banyak ahli Alkitab percaya bahwa surat Efesus dan Kolose ditulis bersamaan karena keduanya memiliki materi yang serupa. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita bukan Efesus dan Kolose, tapi Filipi dan Kolose. Tapi kita lihat sini Efesus dan Kolose itu ditulis bersamaan ya, karena keduanya memiliki materi yang serupa. Dan keduanya, Efesus dan Kolose itu berisi informasi yang sama mengenai aturan-aturan rumah tangga yang berkaitan dengan pernikahan, tentang anak-anak, hubungan dengan orang tua, dan hubungan antara tuan dan budak, ya, budak-budak pada saat itu. Dan kedua surat Efesus dan Kolose ya. Efesus dan Kolose itu diantar samanya persamaan dari kedua Efesus dan Kolose sama karena diantar oleh kurir yang sama yaitu Tikhikus. Tikhikus yang kita bisa lihat dalam Efesus 6 ayat 1 dan Kolose 4 ayat 7. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa? Loh, pendeta ini kok agak menyimpang ya? Bukannya kita sedang membahas Filipi dan Kolose, kenapa harus singgung-singgung sedikit tentang Efesus? Nanti kita akan lihat ya kenapa ini saya bawakan pada saat ini. Mula-mula dengan Efesus dan Kolose. Anyway, mari kita terus. Nah, sekarang kita
kembali kepada kitab Filipi. Nah, tentang kitab Filipi, surat Filipi itu banyak membahas tentang sukacita dan kegembiraan yang besar. Meskipun misalnya Paulus berada dalam tahanan rumah di Roma sambil menunggu persidangan, tapi dia tetap tulis tentang bagaimana dia bersukacita walaupun dia berada dalam penjara di Filipus, di Filipi maksud saya, seperti kita pelajari itu lalu, dia dan Silas di Filipi masuk dalam penjara tapi masih menyanyi, memuji membesarkan nama Tuhan, ya. Dan itu pun dia pada saat dia menulis dari kitab suratan ke jemaat di Filipi di Roma, dia juga dalam keadaan di penjara, tapi dia terus menasehatkan mereka untuk terus bersukacita walaupun dalam keadaan apapun. Nah, atau Rasul Paulus sebenarnya tidak memiliki teguran atau hal buruk apapun untuk disampaikan tentang gereja di Filipi. Namun, isinya cukup unik dibandingkan dengan surat-surat lain yang ditulisnya saat berada dalam tahanan rumah, yaitu fokus kepada berada dalam Kristus yang membawakan sukacita dan kebahagiaan. Nah, ya itulah kita lihat ya. Jadi itulah surat Filipi yang banyak membahas tentang hal tersebut, ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat pada mulanya seperti yang kita tadi sudah lihat ya, bahwa pada mulanya sepertinya seakan-akan suratan Rasul Paulus ini dituliskan hanya kepada para pemimpin, ya. Kita lihat tadi, misalnya tadi pelajaran sekolah sahabat kita katakan dari orang-orang kudus yang percaya dalam Kristus, saudara-saudara yang kudus dan percaya dalam Kristus itu yang di Kolose, itu adalah juga seringkali digunakan pada pertama-tama untuk para pemimpin, bukan hanya kepada anggota seluruhnya. Dan dalam Filipi 1 ayat 1 secara lebih spesifik dikatakan apa? Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Yesus Kristus kepada semua orang yang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi ada pimpinan. Jadi tapi poinnya adalah Kolose 1 ayat 1 dan 2 dan Filipi 1 ayat 1 itu berbicara bagaimana surat itu entah ditulis oleh Rasul Paulus, ya, tentu saya seringkali dibantu juga oleh Timotius, ya. Dua-duanya itu berbicara, ditulis oleh Paulus dan ada Timotiusnya di situ, dan ditujukan kepada apa? Ditujukan kepada orang kudus yang percaya, ya. Sekali lagi, orang kudus itu bukan berarti mereka sudah sempurna, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah dipisahkan untuk apa? Berbeda dengan dunia, dengan kata lainnya, untuk berada dalam satu persekutuan dengan Tuhan, ya, dinikahkan dengan Tuhan. Dan pada mulanya itu suratan ini dituliskan kepada siapa? Para penilik jemaat atau diaken, ya. Nah, walaupun demikian, walaupun itu ditujukan kepada para pimpinan, tapi tujuannya adalah juga tentu saja untuk semua anggota jemaat, ya. Untuk semua anggota jemaat. Dan inilah kita akan lihat, ya. Kolose 4 ayat 16, ini berapa ayat terakhir sebelum akhir kitab Kolose. Dalam ayat terakhir untuk di pasal terakhir kitab Kolose dikatakan, dan bila mana surat kepada jemaat di Kolose yang tidak pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus, tapi dia cuma dengar, ya, tentang Kolose, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Oke, jadi kita lihat ini surat itu bukan hanya kepada jemaat, pertama-tama tentu kepada para pimpinan, tapi juga anggota jemaat di mana? Di Kolose. Tapi yang cukup menarik, dia tulis apa, ya? Juga dibacakan kepada jemaat apa? Di jemaat Laodikia, dan juga dituliskan sini, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi ada banyak tulisan-tulisan Rasul Paulus seperti kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Kolose, itu juga harus dibacakan bukan hanya kepada satu jemaat di mana satu tempat itu berada, tetapi itu juga bisa ada relevansi. Surat kepada Kolose juga mungkin ada relevansi kepada jemaat Filipi dan juga relevansi kepada jemaat di Laodikia. Nah, yang cukup menarik sebelum kita lanjut, kok di sini ditulis dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Loh, kita baca Perjanjian Baru, tidak ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Laodikia. Yang ada mungkin Tesalonika, Korintus, ya, Filipi, Kolose, jemaat-jemaat seperti itu, ya. Kenapa tidak ada surat Laodikia? Nah, ada banyak ahli Alkitab berbicara tentang hal itu, ya. Dan kemudian pikir, oh mungkin hilang suratnya. Mungkin bukan hilang, tapi kemungkinan besar banyak yang melihat bahwa surat kepada jemaat Efesus, itulah sebabnya saya katakan tadi, ya, surat kepada jemaat Efesus itulah juga sesungguhnya surat untuk jemaat Laodikia. Ya, banyak manuskrip-manuskrip awal pada saat tulisan kepada jemaat di Efesus itu ditulis, itu
disalin-salin yang pertama itu tidak ditulis kepada jemaat di Efesus, tetapi tidak ditulis itu. Kenapa? Karena kemungkinan itu juga tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu juga kepada jemaat di Laodikia untuk kedua jemaat tersebut. Jadi dengan kata lain, yang boleh dikatakan kalau ini satu hal yang dapat juga kita terima, walaupun ini kan tidak untuk diperdebatkan, untuk melihat siapa yang mau masuk surga kalau percaya ini atau itu, tidak ya. Tapi poinnya adalah, boleh dikatakan, jadi supaya dibacakan juga di jemaat Efesus atau Laodikia, itu sama. Karena surat Efesus Laodikia itu adalah surat yang sama, ya, surat yang sama. Itu menurut pemandangan yang dapat dikatakan. Nanti juga akan kita lihat lebih lanjut ya, tentang hal ini. Baik, nah poinnya adalah, bahwa surat-suratan itu diberikan kepada para pimpinan untuk dibacakan kepada seluruh jemaat dan juga dibacakan kepada jemaat-jemaat yang lain. Artinya apa? Walaupun surat itu ditujukan kepada para pemimpin jemaat, namun itu untuk kemudian dibacakan kepada semua umat. Jadi bukan hanya untuk kepada para pimpinan, bukan hanya para pendeta, ya imam-imam saja istilahnya, pendeta atau pimpinan yang memiliki pemahaman tentang firman Tuhan. Tidak, semua umat harus memiliki pemahaman. Nah, kenapa kalau tidak demikian? Kenapa nggak dibilang dari pertama? Ya, untuk semua orang baca. Kenapa harus dibilang kepada tua-tua jemaat? Nah, tapi kita lihat, ya, tolong sabar sedikit. Ya. Kita akan lihat, ini cukup menarik apa yang dapat kita lihat sehubungan dengan perintah. Kenapa ini pertama-tama diberikan hanya kepada para pimpinan, tapi tetap saja untuk dibacakan kepada semua umat. Ya. Dan contoh lain yang bagaimana perintah ini disuruh, itu adalah apa yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 27. Ayat-ayat terakhir sebelum pindah ke 2 Tesalonika, ayat-ayat terakhir dari 1 Tesalonika itu, pasal yang terakhir, pasal 5, katakan apa? Demi nama Tuhan, Rasul Paulus tuliskannya, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini, surat Tesalonika itu, 1 Tesalonika itu, dibacakan kepada semua saudara. Jadi, sekali lagi, walaupun itu diberikan kepada para pimpinan, tapi itu harus apa? Dibacakan. Diungkapkan. Jadi bukan hanya dibacakan, itu artinya para pimpinan itu harus membacakan, didengar oleh semua anggota. Kenapa ini penting sekali? Nanti kita akan lihat. Jadi poin pertama, kita sudah lihat bahwa kenapa tadi saya bahas permulaan tentang Efesus. Efesus itu saya hubungkan dengan kitab Kolose, ya. Kenapa? Karena inilah kedua surat yang dia ingin supaya dibacakan kepada umat-umat Tuhan di Kolose. Surat kepada Efesus atau Laodikia dibacakan juga kepada Kolose supaya apa? Saling lebih lengkap, dengan kata lain, lebih lengkap dari sudut pandang yang berbeda. Tapi poinnya adalah, poin berikutnya apa? Ini harus dibacakan kepada semua anggota. Nah, penting sekali. Nah, kenapa saya bawa ini dia? Karena penting sekali untuk zaman kita sekarang ini untuk membaca dengan nyaring, dengan suara keras, atau membaca apa? Bukan hanya dalam hati, ya, bukan hanya. Jadi kita dibacakan itu artinya seorang pemimpin akan berdiri, ya, dan kemudian membacakan suratan Rasul Paulus di tempat pertemuan ibadah mereka. Apa tujuannya? Tujuannya agar supaya itu dapat apa? Dapat diterima, dapat didiskusikan, dapat dipahami, dapat apa? Banyak pertumbuhan kalau kita membaca out loud, membaca dengan suara yang dikeluarkan. Bagi orang pendidik, ya, zaman sekarang, ya, dikatakan apa? Ada satu permohonan dari Departemen Pendidikan di Amerika Serikat. Kalau bisa murid-murid di Amerika Serikat ini pada saat mereka membaca itu harus keluar suara. Harus keluar suara pada saat kita baca. Kenapa? Ada banyak alasan-alasan. Ini artikel, salah satu artikel, ya, dikatakan bahwa membaca dengan suara lantang itu dapat meningkatkan kelancaran dan pemahaman sehingga membuka jalan bagi diskusi yang bermanfaat, ya. Reading out loud builds fluency and comprehension, setting the stage for great discussion. Kenapa? Kalau saya baca dengan suara nyaring, maka setiap kata yang keluar itu akan, biasanya kita nggak kayak orang kalau baca dalam hati bisa aja kayak, yang penting otak saya mengerti. Tapi yang untuk keluar dari mulut saya itu mungkin bisa aja menggigau atau apa. Tapi kalau kita baca dengan out loud keras, maka kita bisa untuk apa? Bisa memberikan tekanan kepada setiap kata, vocabulary kita dapat baca dengan jelas. Oh, ini cara bacanya ini gembira, bukan gembira, atau begitulah kurang lebih. Kita tahu bagaimana caranya untuk mengeja,
mengeja setiap kata. Kalau kita baca itu secara outline, itu penting sekali. Makanya pendidikan di Amerika Serikat itu penting sekali, dikatakan aktivitas terpenting, dikatakan dari komisi yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan Amerika ya untuk disampaikan ya. Aktivitas dikatakan apa? Aktivitas terpenting untuk membangun pengetahuan yang dibutuhkan agar akhirnya berhasil dalam membaca adalah membacakan buku dengan suara keras kepada anak-anak. Jadi kalau saudara dan saya punya anak, entah Anda sebagai ibu atau sebagai bapak, oma atau opa, pada saat Anda mencoba untuk memberikan pertumbuhan ya intelektual pada anak-anak atau cucu-cucu Anda, tolong baca buku cerita itu out loud dengan suara nyaring, supaya apa? Bukan teriak-teriak, tapi keluar suara supaya anak itu tahu, oh, cara mengejanya begini, cara penekanan katanya begini. Jadi dia akan apa? Dia akan belajar pada saat kita berbicara secara apa? Out loud. Itu penting sekali ya. Jadi sayang sekali kalau orang tua sibuk dengan, untuk zaman sekarang ya, orang tua sibuk dengan dia punya mobile phone, anak-anak kita kasih juga cellphone kita ya, ponsel kita, mereka cuma lihat-lihat video segala macam. Itu nggak membantu perkembangan intelektual anak-anak. Jadi tinggalkan itu dulu untuk sementara ya. Kalau bisa tutup dulu itu ponsel atau tablet-tablet itu. Beli buku, baca buku itu pada anak-anak Anda. Biarpun masih kecil, masih bayi, tapi dia akan mendengar. Ini kata demi kata yang dikeluarkan, sehingga dia apa? Bisa mengikuti di ejaannya, cara mengejanya, cara penekanan. Jadi penting sekali. Jangan kasih biar anak-anak kita itu dengan tablet, ya. Nonton hanya video-video, nggak berkembang dia cara berbicara, nggak berkembang dia nantinya untuk mengucapkan kata-kata itu dengan tepat, ya. Dengan vokabularinya juga berkurang, hanya karena dia nonton, nggak ada pembicaraan. Jadi penting sekali, ya. Jangan ya, tolong orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, opa-opa, tolong baca buku kepada anak-anak Anda atau cucu-cucu Anda. Poin berikutnya adalah bahwa baik kegiatan membaca nyaring maupun membaca bersama memiliki tujuan yang sama. Untuk apa? Melibatkan pendengar, menumbuhkan kecintaan membaca, menunjukkan hubungan antara bahasa dan tulisan. Apa yang ditulis, bagaimana keluarnya. Dan membangun keterampilan literasi, ya. Both read aloud and shared reading have the same goal. Jadi orang akan lebih apa? Kalau cuman kita lihat-lihat video YouTube dan lain sebagainya, anak-anak kita, walaupun itu untuk program untuk anak-anak, tapi nggak otak mereka itu nggak beda dengan kalau kita baca dengan mereka, atau kalau mereka membaca dengan suara dikeluarkan supaya kata-kata itu bisa keluar dengan jelas, ya. Ada hubungan antara bahasa dan tulisan. Dan demikian juga, kembali, apa hubungannya nih pendeta dengan pimpinan-pimpinan gereja di zaman tulisan Rasul Paulus itu kok harus harus dibaca kepada para anggota jemaat. Ini poinnya ya. Pada saat mereka disuruh untuk dibacakan semua ya. Jadi poinnya adalah, walaupun surat ditujukan ya, kembali sekali lagi kita harus lihat ya, ditujukan pada jemaat, namun kemudian itu untuk dibacakan kepada semua umat. Bahkan Rasul Paulus katakan, seperti kita sudah baca tadi dari 1 Tesalonika 5 ayat 27, demi nama Tuhan, Rasul Paulus katakan, aku minta dengan sangat yang bermohon supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kenapa harus dibacakan kepada seluruh jemaat, bahkan demi nama Tuhan, dengan amat sangat? Kenapa? Pertama, ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena kemampuan membaca di saat itu terbatas. Di zaman Romawi, orang yang sanggup untuk membaca literasi, ya, atau kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk memahami sesuatu itu hanya diperuntukkan pada anak-anak orang kaya ataupun yang hanya kurang lebih, menurut ada statistik meninggal ya, istilahnya orang pada saat itu kurang lebih hanya 15% orang di zaman dahulu itu yang tahu membaca. Yang tahu membaca itu hanya 15%. Jadi pada umumnya pemimpin-pemimpin ini tahu membaca. Ya, kenapa? Karena anggota itu tidak tahu apa? Tidak tahu membaca. Makanya perlu dibaca, perlu dibacakan ya. Dan kedua, ada dampak pada saat itu dibacakan ya. Dampak itu sangat besar. Kenapa? Karena pada saat itu mereka dengar, mereka tetap saya dapat berpikir. Walaupun mereka tidak dapat membaca, tapi mereka dapat berpikir kan. Begitu mereka dengar, mereka dapat apa? Memiliki apa? Dampak yang besar untuk berdialog dan lain sebagainya. Ada dampak komunikasi ya, yang lebih besar pada saat itu berbicara daripada tulisan. Kalau saya membaca tulisan Anda, mungkin saya nggak tahu intonasi Anda ini
Anda sedang marah atau sedang apa ini? Tapi kalau saya sedang bicarakan apa yang daripada tulisan, maka saya bisa tahu, oh, walaupun dia sepertinya hati-hati ya nak, kan beda dengan hati-hati ya nak. Nah, itu kan artinya intonasi saja bisa apakah ini ancaman ataupun pernyataan kasih. Jadi ada dampak daripada apa? Komunikasi lisan yang lebih besar daripada apa? Tulisan. Ya. Dan itulah sebabnya bukan hanya orang di zaman Alkitab ya, atau orang-orang yang percaya saja. Plato saja, seorang filsuf Yunani ya, dalam bukunya Republik, buku yang ke-6 di passage 6 ya, ini sumbernya ya. Ini ada buku-buku ya. Nah, jadi dikatakan oleh Plato, katakan apa? All three of you should read this letter, ideally all together or at least two of you. Nah, artinya mari kita baca dalam bahasa Indonesia ya. Kalian bertiga, saat Plato tulis pada murid-muridnya, mungkin dengan kata lain ya, kalian bertiga harus membaca surat ini, harus membaca. Idealnya baca bersama-sama atau setidaknya 2 orang di antara kalian sesering mungkin. Kenapa? Supaya itu ada masuk pakem kalau kita baca ya, sering mungkin kita olah pikiran kita ya. Sesering mungkin dan kapanpun memungkinkan, dan kalian harus menganggapnya sebagai perjanjian dan kontrak yang sah. Jadi poinnya, kalau itu dibaca dan dibaca bersama, maka itu akan lebih apa? Oh, lebih bagus, lebih pakem, orang bilang, lebih mantap ya. Jadi melalui pertukaran surat-surat, kalau kita lihat kembali kepada Kolose 4 ayat 16, bicara tentang surat-surat Rasul Paulus ya. Bukan hanya surat kepada jemaat di Kolose, surat yang sekarang kita tahu dengan Efesus, itu adalah kurang lebih seperti yang tadi saya katakan, itu adalah suratan Laodikia ya, Efesus atau Laodikia ya. Itu tujuannya apa? Melalui pertukaran surat-surat tersebut, maka semua orang akan mendapat informasi yang sama. Ya, Paulus memberitahu semua pendengarnya di Kolose dan Laodikia bahwa ia tidak ingin menciptakan perbedaan pengetahuan di antara gereja-gereja tersebut. Dengan melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus, itulah sebabnya pelajaran kalau sahabat kita menyatukan, ya sepertinya berbeda nih kitab Filipi yang tidak ada teguran dan kitab Kolose yang sepertinya banyak teguran kepada orang di Kolose. Tetapi tetap saja itu merupakan satu kesatuan. Yang satu mungkin diamarkan jangan sampai jadi dengan seperti apa. Jangan jadi seperti di Kolose. Orang Kolose diamarkan atau dianjurkan untuk mengikuti teladan orang-orang jemaat di Filipi. Jadi itu saling mengisi semuanya. Ya. Saling mengisi dan sehingga pengetahuan itu lebih bertambah. Itulah sebabnya kalau kita belajar Alkitab, jangan hanya satu ayat atau satu buku, tapi kita melihat keseluruhan ajaran, keseluruhan pelajaran yang dapat kita peroleh. Itulah sebabnya kita melihat satu tema yang sama dibahas pelajaran sekolah sahabat kita dari 2 buku, Filipi dan apa? Filipi dan Kolose, agar pengetahuan itu lengkap dengan lain. Nah, tidak seorang pun, pada saat ini dituliskan ya, poin yang berikutnya dapat kita lihat ya, bahwa tidak seorang pun boleh merasa lebih berpengetahuan. Dan tidak seorang pun boleh merasa dirugikan. Ya. Jadi makanya dibaca semua. Ya. Instruksi di akhir surat tersebut memfasilitasi persatuan di antara orang Kristen dan merupakan isyarat bagi para pendengar betapa pentingnya bagi Paulus untuk menjaga hubungan baik antara gereja-gereja, antara anggota-anggota gereja, dan juga dengan gereja-gereja tetangga. Ya, gereja-gereja tetangga. Poinnya adalah, intinya, pada saat itu dibaca oleh para pimpinan yang pada saat itu mengetahui bagaimana caranya untuk membaca, ya. Tapi dibaca kepada orang-orang sekalipun yang tidak tahu membaca, supaya baik yang tahu membaca maupun yang tidak tahu membaca dan menulis sama-sama memiliki pengetahuan yang sama. Tidak ada yang merasa dilebihkan atau dirugikan. Artinya ada kesatuan di dalam jemaat. Ada kesatuan dalam jemaat. Itulah sebabnya tujuan untuk menyatukan jemaat. Baik jemaat yang bermasalah maupun jemaat yang dianiaya, tapi disatukan, dapat disatukan di dalam Kristus. Dan itulah yang keinginan Rasul Paulus pada saat seperti pelajaran sekolah sahabat kita menyatukan kitab Kolose dan kitab Filipi. Ya. Filipi 2 ayat 1-2 katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat ya, dari semuanya. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada kesatuan. Filipi 2 ayat 1 dan 2. Dan demikian juga dengan Kolose. Kolose 2 ayat 13-14 katakan, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Dan penting ini ayat 14. Dan di atas semuanya itu,
Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pada saat Rasul Paulus mengajak umat-umat Tuhan untuk membaca firman Tuhan dan dibaca supaya semua dapat memahami, semua dapat memiliki pengetahuan, maka semua dapat disatukan dalam kasih Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya pendahuluan ini membawa kita untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita semua dengan mungkin isu-isu yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi dengan inti yang sama. Tuhan ingin agar kita semua dapat dipersatukan dengan Roh Kudus untuk dapat memahami kehendak Tuhan, sehingga kita semua dapat dipersatukan untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih karena masih bersama-sama, dan mari kita menutup acara kita pada saat ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih karena kami pada saat ini telah bersama-sama dapat dikumpulkan di hari pertama di tahun 2026. Kami bersyukur karena Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami semua, agar kami melihat dari inti segala sesuatu, inti daripada pemberitaan firman-Mu. Bukanlah supaya yang satu merasa lebih daripada yang lain, supaya ada pertentangan karena perbedaan-perbedaan kemampuan dan lain sebagainya. Tetapi kami semua disatukan dalam satu pemahaman, satu pengertian, dan yang membawa kami semua untuk melihat siapa kami dan siapa Engkau. Membawa kami untuk berada dalam satu kesatuan, bersama-sama masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kabaran ini, dan biarlah ini dapat pelajaran kami sepanjang 1 triwulan ini akan membawa kami untuk terus melihat bagaimana Yesus Kristus yang mempersatukan Allah Bapa dengan kami umat-umat manusia yang berdosa, yang dapat dipersatukan pada saat kami menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kami, menjadi umat-umat kudus yang dipisahkan dan memiliki satu kehidupan yang dipersiapkan dalam satu tujuan untuk bersama dengan Engkau nantinya dalam kerajaan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk semua umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau akan selalu menyatukan kami semua, membawa kami dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau. Berkati juga umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisda. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak muda di jemaat kami dengan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami, seluruh keluarga-keluarga hamba tidak akan mungkin sempat menyebutkan satu demi satu pada saat ini. Tapi lihatlah Tuhan, berkatilah jemaat kami dengan segala program-program dapat dilakukan, bukan hanya jangkauan ke dalam, tapi khususnya jangkauan keluar, membawa jiwa-jiwa. Berdoa bagi Saudara Douglas yang kami sedang usahakan untuk dapat memiliki persekutuan yang indah bersama-sama sebagai umat Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Saudara Douglas. Berkati semua umat-umat Tuhan, juga para pimpinan jemaat kami, dan semua rencana-rencana pembangunan ataupun pembelian gereja dan lain sebagainya dapat terjadi di jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik, terima kasih saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali minggu depan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.